Perkenalkan, nama saya Izharul Haq. Saya di sini sebagai Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Kementerian Keuangan. Saya bertugas mulai bulan Februari tahun 2023 ini, dan ini merupakan penugasan pertama saya sebagai Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan. Kalau Kanwil DJPB Aceh sendiri sejak tahun 1960-an ya. Jadi ini termasuk Kanwil DJPB yang cukup lama ya, yang sudah dibentuk, dan kami bertugas memang di sini untuk menjadi salah satu koordinator untuk terkait dengan penyaluran APBN di daerah Provinsi Aceh. Jadi secara umum kami ini kan adalah treasurer ya. Jadi kami ini adalah kepanjangan tangan Menteri Keuangan di dalam hal tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pada saat terjadi gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004, kemudian pada tahun 2005 itu pemerintah kemudian melakukan tanggap darurat ya. Tanggap darurat salah satunya adalah dari segi rehabilitasi ya, rehabilitasi pasca gempa dan tsunami. Dari sisi keuangan negara, Kementerian Keuangan secara khusus membentuk waktu itu KPPN khusus ya, KPPN khusus di Banda Aceh ini untuk khususnya penanganan bencana gempa dan tsunami dari sisi keuangan negara, sehingga pada waktu itu untuk pencairan anggarannya juga menjadi lebih fokus, dan untuk menghimpun juga mengadministrasikan bantuan-bantuan dari seluruh dunia, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk proyek-proyek yang untuk tsunami dan gempa tersebut. Kami di Kementerian Keuangan memang saat ini selalu terutama untuk dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan negara, yang pertama adalah kami selalu menjaga integritas. Kami selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara ini, sehingga dan juga menjaga transparansi ya, transparansi. Jadi segala macam proses bisnis yang kami bangun, baik sekarang apalagi dengan adanya digitalisasi ini, kami mengarah kepada proses bisnis yang betul-betul kita jaga dari sisi integritas dan transparansinya. Ya, jadi sekarang banyak isu terkait dengan transparansi gitu ya, dengan khususnya dengan Kementerian Keuangan, kami selalu menjaga di Kementerian di Dijen Perbendaharaan untuk tetap menjaga hal tersebut. Dan yang kedua, kami juga selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Kami punya nilai 5 value ya di Kementerian Keuangan, itu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Jadi itu 5 value itu yang menjadi keunggulan kami ya untuk bisa kami melaksanakan tugas dan fungsi kami. Tantangan menurut saya yang terbesar adalah bagaimana terjadi di Aceh ini khususnya terjadi paradoks bahwa kalau dari sisi pertumbuhan ekonominya cukup baik, tumbuh gitu ya, kemudian penyaluran APBN-nya juga cukup baik, tapi yang terjadi adalah kemiskinan di Aceh masih cukup tinggi gitu ya. Jadi ini tantangan kami, bagaimana pemanfaatan APBN ini betul-betul bisa menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar kami saat ini, dan kami secara di Kementerian Keuangan kami di Kanwil DJPB Banda Aceh ditugaskan untuk juga sebagai regional ekonomis. Jadi kami melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian untuk melihat fenomena-fenomena perekonomian, terutama hubungannya dengan penyaluran APBN. Dan ini kami gunakan untuk memastikan bahwa APBN itu memang bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Betul. Jadi kami di Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Aceh khususnya dan juga umumnya di kantor perwakilan Kementerian Keuangan,
kami selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, dengan pemerintah daerah, kemudian dengan instansi-instansi lain yang terkait seperti Bank Indonesia, kemudian juga OJK dan lain sebagainya, bahkan dengan perguruan tinggi. Kami ada forum komunikasi pengelolaan keuangan negara FKPKN, kemudian kami ada kami juga mencoba nanti kami menjadi financial advisor-nya Pemda, jadi nanti membantu Pemda di dalam terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sehingga diharapkan dengan seperti itu pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik gitu ya, seperti mendekati pengelolaan keuangan negara juga, sehingga nanti betul-betul baik APBN maupun APBD itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus saat ini khususnya kami melihat tantangan dan juga target di APBN-nya. Target di APBN kan terkait bagaimana penanganan stunting gitu ya, kemudian penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian penanganan inflasi, dan juga bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi beberapa tujuan dan target dari APBN khususnya tahun 2023 itu yang saat ini menjadi fokus kami ya, seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pelaksanaan anggaran di Aceh atau APBN di Aceh ini tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Aceh, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kami memastikan hal ini bisa bermanfaat? Ini yang kami upayakan. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melihat dan menjaga bahwa ini nanti sesuai dengan koridor tarif pelaksanaan APBN tersebut. Yang penting pelaksanaan APBN-nya lancar dan outcome-nya atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Aceh itu menjadi kenyataan ya, dirasakan oleh masyarakat Aceh. Pada dasarnya kami sebagai instansi pemerintah pusat juga mendukung ya terkait dengan bagaimana arsip-arsip ini sebagai bagian dari sejarah ya. Bagian dari sejarah ini harus diberikan pemeliharaan yang baik gitu ya, untuk bisa di masa depan nanti tetap bisa dilihat oleh anak cucu kita seperti itu ya. Namun demikian pasti ada masalah unsur safety ya, keamanan, transparansinya terjaga dengan baik gitu ya. Nah, ini yang nanti mungkin perlu koordinasi yang baik ya antara kita di Kementerian Keuangan dengan teman-teman di Arsip Nasional, sehingga dari sisi security-nya, namun juga dari sisi historinya dua-duanya dapat terjaga dengan baik. Mungkin itu.